Kembali lagi bersama saya Leonardo Syamsuri di dalam acara kita Today's Message dalam program Biblikal. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya menjumpai Anda dalam episode kali ini. Saya akan berbicara tentang pembaharuan pikiran. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa manusia, saudara dan saya, hidup ini banyak dipengaruhi oleh pikiran kita. Pikiran-pikiran kita pun terbentuk oleh karena pengalaman hidup yang bertahun-tahun selama ini sehingga menjadi sebuah pola. Nah, pola-pola kehidupan maksud saya pola-pola pikiran yang terbentuk lewat kehidupan dan pengalaman ini akan membentuk sistem kepercayaan kita yang tertentu sehingga membuat kita kalau nggak hati-hati kita akan terus memegang sistem kepercayaan berdasarkan pengalaman yang ada. Sehingga pada akhirnya bisa mempengaruhi proses kita di dalam menentukan pilihan, mengambil keputusan, bahkan respons-respons kita karena pattern atau pola yang sudah kepalang terbangun selama ini. Nah, banyak orang, saudara, ingin mengubah kondisinya saat ini. Situasinya mungkin tidak nyaman, tidak enak, mau menjadi lebih baik kondisinya. Tetapi yang mau merubah kondisi tanpa membaharui pikirannya. Seringkali kondisi-kondisi kita merasa tidak nyaman, nggak baik. Itu karena respons, karena sistem kepercayaan kita yang sudah kepalang dibentuk di pola pikir kita. Nah, itu sebabnya hati-hati dengan pola pikir, kita perlu jaga baik-baik loh saudara. Dan kita perlu belajar dengan satu proses yang namanya unlearn ya. Nah, saudara kita akan belajar. Unlearn itu artinya melepaskan apa yang sudah kita pelajari dulu yang salah. Kita belajar saudara bagaimana pertama kali Hawa ditipu oleh setan itu sampai berbuat dosa bersama dengan Adam. Itu karena apa? Pikirannya diperdaya, pikirannya disesatkan. Jadi setan itu masuk mengubah seseorang, membuat orang berdosa, mengubah menjadi lebih buruk maksud saya. Dan berbuat dosa itu dimulai dari pikiran saudara. Dia kasih benih di pikiran. Dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, 2 Korintus 11 ayat ketiga, Alkitab jelas mengatakan bahwa Paulus menulis, aku khawatir katanya kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama dia bilang, seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi Paulus menulis mendapat hikmat, inspirasi, revelation bagaimana Hawa tertipu karena pikirannya disesatkan. Amsal 23 ayat yang ke-7 berkata bahwa setiap orang itu saudara ditentukan oleh pikirannya. Sebab seperti orang membuat perhitungan di dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya begitu, Amsal 23 ayat 7. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris berbeda. For as he thinks in his mind, so in his heart, so is he. For as he thinks in his heart, so is he. Sebagaimana dia berpikir, mengkontemplasi di dalam hatinya, dia akan menjadi seperti itu. So, tanpa disadari, saudara dan saya adalah hasil dari pikiran saudara. Selama pikiran orang percaya belum dibaharui, kondisinya sulit berubah. Walaupun kita berubah-berubah bekerja ya. Makanya banyak orang kan mau pindah kerjaan supaya kondisi lebih baik. Tapi selama pikirannya belum dibaharui, dia akan tetap sama sebenarnya, saudara. Ya, bisa saja seseorang waktu terima Yesus ngalamin roh yang dibaharui. Roh yang mengalami kebangkitan, revival in the spirit. Namun saudara, kalau pikirannya belum dibaharui, itu cuma sesaat. Membuat orang itu akan tetap terbatas, terpenjara. Contohnya Petrus saudara. Ketika Petrus melihat binatang-binatang yang haram yang dia lihat di dalam Kisah Rasul 10 nanti Anda baca saudara ya. Bagaimana saudara ada sebuah kain yang turun dari surga gitu ya. Dan dia melihat ada binatang-binatang melata yang haram sebenarnya. Dan Tuhan berkata, bangun, sembelih, makan. Dia bilang, tidak Tuhan, tidak. Kenapa? Karena pattern yang sudah dibangun adalah pattern yang lama berdasarkan apa yang diajarkan oleh Musa. Tapi Tuhan lagi mau membawa dia bahwa kasih karunia yang datang melalui Kristus itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Melalui perumpamaan yang dia lihat dengan binatang-binatang melata atau yang haram tersebut. Makanya saudara, pikiran saya harus dibaharui. Sesuai dengan tulisan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kata serupa dalam bahasa Inggris adalah do not conform. Jangan terbentuk form gitu ya. Serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau saya kira itu adalah pembaharuan budi atau dalam bahasa Inggrisnya renewing of the mind. Berarti terjemahannya mungkin lebih tepat begini.
Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Ayat ini tidak berbicara soal baik dan tidak baik, tapi bisa ngerti mana sih yang betul-betul diperkenan dan yang sempurna menurut Tuhan. Jadi saudara, pemikiran-pemikiran kita perlu dibaharui. Pembaharuan pikiran itu hanya terjadi oleh karena firman Tuhan loh sebenarnya. Ya, nah pikiran baru Anda mesti mengerti bahwa tidak bisa dibangun di atas dalam pikiran yang lama. Pikiran baru selalu menggantikan yang lama. Karena saudara, pakaian yang lama, bangunan baru tidak bisa di atas fondasi yang lama. Oke, selama pikiran saudara dan pikiran saya selalu aktif, mau aktif diselaraskan dengan firman Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan tentunya, saudara bukan cuma sekedar dengar khotbah, tapi merenungkan firman Tuhan, itu akan membuat saudara dan saya bisa mengikuti kehendak Roh. Makanya kenapa orang susah dipimpin oleh Roh Kudus? Karena pola pikirnya saudara tidak dibaharui, gitu, tidak merenungkan firman Tuhan. Makanya saudara, Roma 8 ayat 5 bilang apa? Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Tapi mereka yang hidup menurut roh, mereka akan memikirkan hal-hal dari roh. So itu sebabnya kenapa saudara perenungan firman itu penting banget, ya. Nah, yang menarik adalah begini, pikiran kita bisa dilatih. Pikiran kita bisa diprogram ulang. Bagaimana caranya diprogram ulang? Itu yang tadi saya pernah sebutkan, unlearn. Kita harus belajar untuk melepaskan yang salah, menerima yang baru untuk program ulang gitu. Jadi pikiran ini bisa dilatih di program ulang. Bahkan diberikan instruksi, saudara. Bahkan ditaklukkan kepada Kristus. Makanya Filipi 4 ayat 8 Rasul Paulus bilang apa sih? Akhirnya saudara-saudara, apa yang benar, yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan. Semuanya itu. Apa artinya? Program, taklukkan, pikirkan gitu ya. Latih untuk memikirkan yang baik, yang suci, yang kudus, yang bajik dan sebagainya. Dalam 2 Korintus 10 ayat 3-6 Paulus berkata apa? Bahwa kita masih hidup di dalam dunia tapi berjuangnya tidak secara duniawi. Dia katakan demikian, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Yang dimaksud benteng itu apa sih? Kubu, pertahanan, di mana? Di pikiran. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena ayat 5 lanjut bilang, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi kubu-kubu ini menentang pengenalan Allah, pikiran yang salah. Lalu dia bilang ini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Paulus lagi bicara ayat ini, lagi bicara soal pikiran. Yang menjadi kubu, yang membuat kita sulit, membentengi pikiran kita sehingga kita sulit untuk mengikuti taat sama kebenaran firman. So, saudara dan saya perlu belajar untuk membaharui pikiran. Nah, bagaimana caranya saudara bisa membaharui pikiran? Anda siap? Kita akan belajar di bagian terakhir ini ya. Yang pertama, membaharui pikiran itu terjadi ketika saudara dan saya merenungkan firman Tuhan. Karena sumber kesalahan pertama kali pikiran kita membuat kita berdosa sebagaimana Hawa, itu disesatkan di pikiran. Jadi pikiran kita harus dibaharui kembali kepada firman. Nah, saudara, bukan menurut apa yang diajarkan oleh dunia, sebaik apapun, sebijak apapun yang dari dunia tidak sama dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ada roh dan kehidupan. Amen. Nah, merenungkan firman Tuhan itu artinya apa? Membiarkan pikiran saudara itu dipengaruhi, diyakinkan, dibaharui oleh firman yang Anda baca. Mengizinkan Roh Kudus menerangi pikiranmu waktu Anda baca dan renungkan firman. Pelan-pelan tuh firman itu dengan Roh Kudus bersama-sama menerangi pikiranmu. Bukankah Roh Kudus waktu melayang-layang di atas permukaan air dalam Kejadian pasal 1 dia berkata, jadilah terang, maka terang pun jadi. Peran Roh Kudus salah satunya menyingkapkan firman Tuhan, membuat saudara terbuka, dan waktu terbuka pikiranmu baru. Sehingga ketika pikiran baru, perspektif kita berubah. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya bisa membaharui pikiran? Anda dan saya harus belajar melatih pikiran saudara untuk memikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Jadi kita tidak memikirkan hal-hal yang berasal dari dunia ini semata-mata. Tapi kita harus memikirkan perkara-perkara kekekalan yang berasal dari Tuhan. Kalau Anda baca Kolose 3 ayat 2, pikirkan perkara yang di atas. Jadi kita selalu mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal ilahi, kepada hal yang kekal. Kejadian di sekitar kita, peristiwa yang kita alami,
Saudara, baik itu promosi dalam pekerjaan kita, usaha kita, atau di dalam hal penderitaan yang kita alami. Selalu konteks pemikiran kita adalah pada yang di atas. Ayub mengalami penderitaan, tapi dia berpikir dari perkara yang di atas. Dia bilang, aku datang telanjang, aku pulang telanjang. Istrinya tidak melatih seperti itu. Kalau Anda melatih pikiran saudara untuk memikirkan perkara yang di atas, maka pelan tapi pasti pikiran mengalami sinkronisasi, penyelarasan, untuk disesuaikan dengan hal-hal yang ilahi, yang kekal, yang spiritual, yang berasal dari Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan kalau Anda membaharui pikiran saudara dan saya? Pikirkan semua yang benar, yang mulia, Filipi 4 ayat 8 tadi, saudara, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang dapat dipuji, itu pikirkan. Jadi gini, isi pikiran saudara, maksud saya gitu, isi pikiran saudara bukan dengan sampah yang negatif, yang buruk gitu. Tetapi mikirkan hal-hal yang baik. Apa yang Tuhan alami, renungkan kebaikan Tuhan. Kira-kira begitu saudara. Renungkan bagaimana kesetiaan Tuhan. Renungkan bagaimana Tuhan sudah nolong saudara. Renungkan bagaimana orang-orang yang sudah melakukan yang baik. Walaupun ada saja yang buruk melakukan, tapi itu jangan direnungkan. Itu jangan dipikirkan, jangan dimasukin gitu lah. Nah, kita harus pilih-pilih. Pilah-pilah. Mana yang patut kita masukkan dan mana yang enggak. Karena pada akhirnya akan menentukan pikiran saudara seperti apa. Mata saudara Anda harus latih, telinga Anda harus latih. Kenapa? Karena mata masuk ke hati, telinga kita masuk ke hati. Ke apa yang datang dari luar itu melalui mata, melalui telinga. Kemudian diproses di pikiran saudara. Nah, itu sebabnya kalau pikiran saudara selalu yang baik, maka semua yang masuk di hati akan diproses mengikuti standar itu yang baik. Amen. Yang keempat, yang terakhir, Anda harus belajar untuk mengendalikan pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sesuai dalam 2 Korintus 10 ayat 5 yang tadi kita baca. Taklukkan, nawan segala pikiran, taklukkan pada Kristus. Hindari saudara asumsi dugaan yang tidak pas, ya, tidak tepat. Itu hati-hati saudara ya. Jadi kita harus belajar kendalikan mana yang kita perlu pikirkan, mana yang enggak. Kita bilang yang ini enggak baik, saya enggak perlu pikirin. Sehingga kalau ada orang, kamu dengar nggak gosip-gosip begini, ada orang gini, saya nggak sempat mikir yang begituan. Buat apa? Bikin capek, bikin kotor, bikin sampah di pikiran kita. Karena ada orang bilang, Bapak tahu nggak hamba Tuhan ini begini. Kalaupun saya pernah dengar, saya malas untuk mikirin. Kenapa? Karena itu bukan akan menambah baik buat saya. Buat apa kita pikirin? Buat apa kita ngomongin? Maka saya percaya kita akan dibaharui pikiran kita. Amin. Puji Tuhan. Saya berdoa agar supaya saudara bisa dibaharui pikiran saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap pemirsa yang mendengarkan pesan ini. Biarlah pembaharuan pikiran, pembaharuan akal budi boleh terjadi dalam setiap kami. Sehingga kami tidak lagi dipenjara oleh pola pikir yang salah yang pernah kami alami. Tapi hari ini lewat firman-Mu telah mengajarkan kami dengan jelas bahwa kualitas hidup kami akan dipengaruhi, ditentukan oleh kualitas pikiran kami. Berkati umat-Mu supaya kami semua boleh belajar untuk tidak serupa dengan dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di dalam acara kita selanjutnya. Today's Message program Biblical. God bless you.